Haryadi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami ingin melakukan uji asumsi klasik menggunakan SPSS untuk penelitian kami yang berjudul Pengaruh Diskon dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli di Shopee. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ananta Puspita Sari Asnan dengan NIM 64232578. Perkenalkan, nama saya Kaila Fatma Iza Nabila dengan NIM 64232587. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 64232714. Nama saya Atika Tusakina dengan NIM 64232531. Nama saya Nur Hilma dari kelas 64 4D07. Di sini saya akan menampilkan data yang berhasil kami kumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner, yaitu sebanyak 68 responder. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas metode grafik. Langkah uji normalitas metode grafik menggunakan SPSS. Pilih data view, kemudian isi dengan data kuesioner yang kita miliki. Untuk analisa, pilih analyze. Selanjutnya, pilih regression dan linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Pindahkan variabel X1 dan X2 kolom independen dengan cara klik tombol panah. Pindahkan variabel Y ke kolom dependen dengan cara klik tombol panah. Klik tombol plots. Pindahkan dependen ke kolom Y dan ZRSID ke kolom X. Centang histogram dan normal probability plot. Klik continue, kotak kembali ke dialog regresi. Abaikan yang lain dan klik OK. Hasil uji normalitas metode grafik dapat dilihat sebagai berikut. Akan menjelaskan dari hasil grafik berikut. Bentuk distribusi sisaan cenderung berdistribusi normal atau mengikuti kurva lonceng hitam. Rata-rata sisaan sangat mendekati 0 atau min 4,89 min 16 yang ideal. Standar deviasi sisaan adalah 0,985 mendekati 1 yang juga diharapkan untuk sisaan. Standarisasi jumlah observasi N, terdapat 68 observasi histogram ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas sisaan terpenuhi dengan cukup baik dalam model regresi ini. Gambar berikutnya, gambar ini menampilkan normal PP plot dari SPSS. Ini adalah grafik untuk memeriksa apakah sisaan atau residual dari model regresi berdistribusi normal jika titik-titik tersebut mengikuti atau mendekati garis diagonal lurus. Itu menunjukkan bahwa residual tersebut berdistribusi normal. Artinya titik-titik data pada grafik tersebut terlihat sangat dekat dengan garis diagonal ini, menunjukkan bahwa residu dari model regresi berdistribusi secara normal. Saya di sini ingin mencari nilai uji multikolinearitas. Berikut saya akan menjelaskan sedikit. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dalam regresi linear berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terkait. Dalam uji multikolinearitas, jika tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terkait, maka metode regresi linear berganda dinyatakan baik. Dalam uji multikolinearitas, terdapat beberapa metode pengujian. Yang pertama ada metode R-square dan statistik, metode pairwise correction, metode eigenvalue dan condition index. Yang keempat ada korelasi parsial, berikutnya ada tolerance dan variant of inflation. Dalam uji multikolinearitas ini, metode tool dan FIF sangat digunakan untuk mencari uji multikolinearitas dalam SPSS. Jika nilai tolerance 0,01 dan nilai variance inflation factor lebih dari 10, maka ada hubungan antara variabel bebas. Jika nilai tolerance lebih dari 0,01 dan nilai variance inflation faktornya 10, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan sambungan dari penjelasan Hilma, yaitu tutorial uji multikolinearitas dan penjelasan hasilnya. Langkah pertama untuk mengetahui uji multikolinearitas menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan data pada uji asumsi klasik sebelumnya.
Dan yang kedua, untuk analisa, klik, analyze, lalu regressions, lalu linear. Tutorial langkah uji multikoliniaritas menggunakan aplikasi SPSS selanjutnya adalah yang pertama, setelah itu muncul kotak dialog linear regression seperti berikut. Dan yang kedua, pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom dependent atau S dengan cara klik tombol panah. Dan yang ketiga, pindahkan variabel Y ke kolom dependent dengan cara klik tombol panah. Dan yang ketiga, klik tombol statistik. Cara selanjutnya adalah yang pertama, pada kotak dialog linear regressions, statistik, centang estimates, model fit, part, and partial correlation, and collinearity diagnostic. Dan yang kedua, abaikan yang lain lalu klik continue. Dan yang ketiga, kotak kembali ke menu linear regressions, abaikan yang lain dan klik OK. Yang berarti variabel X1 dan X2 memiliki tolerance sama dengan 0,437 atau masih di atas batas bawah 0,10 dan fifth variance inflation factor 2,290 atau jauh di bawah batas atas 10. Jadi kesimpulannya, tidak ada gejala multikoliniaritas dalam model regresi ini karena nilai tolerance kurang dari 0,1 dan fifth kurang 10. Artinya variabel X1 dan X2 tidak saling mempengaruhi secara berlebihan, sehingga masing-masing bisa menjelaskan variabel Y secara dependen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Dalam uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas menggunakan beberapa metode. Namun metode yang paling sering digunakan adalah metode grafik dan juga metode Gleiser. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara heteroskedastisitas. Pertama, kalian bisa ke Analyze, setelah itu pilih Regression, lalu Linear. Di sana ada dependent dan juga independent. Pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom independent, sedangkan variabel Y pindahkan ke kolom dependent. Kemudian klik ke kolom plot. Lalu selanjutnya pindahkan SRID atau SRESID ke kolom Y dan ZPRID atau ZPRID ke kolom X, lalu klik continue. Kemudian klik OK. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mutiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji heteroskedastisitas. Yang pertama, sumbu X nilai prediksi standar regresi. Yang kedua, sumbu Y residual studentisasi regresi. Yang ketiga, judul. Variabel dependent adalah variabel Y. Secara visual, titik-titik pada scatterplot ini tampak menyebar cukup acak di sekitar nilai 0 pada sumbu Y. Tanpa pola yang jelas seperti bentuk kipas atau kerucut, ini secara umum mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas varian error konstan terpenuhi dalam model regresi ini. Yeah, Bobby Valentino.